ada pertanyaan yang mungkin teman-teman di rumah kayaknya banyak banget nih ngalamin. Jadi banyak banget yang pertanyaannya kayak gini nih, Bu. Mungkin kita juga termasuk kayaknya deh pernah. Apa pertanyaannya tuh banding-bandingin sama saudara atau anak tetangga tuh termasuk toxic parent gak sih, Bu? Buat yang nanya nih. Iya. Membandingkan anak. Hai guys, selamat datang di Podcast Sehat. Kamu tau kan peribahasa tak kenal maka tak sayang? Tapi kalau udah lama kenal tapi nggak, Aduh, sayang itu beda gimana? cerita deh. Tapi kayaknya dikit lagi sayang. Kan nonton. Oke, di sini aku mau kenalin mau kenalin aku Diri sama dulu kamu. kali ya, Iya. iya. Aku dulu kali ya? Silakan. Oke. Hai guys, kenalin aku Kamila Salsabila Anfal, biasa dipanggil Kamila. Aku dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini sekarang aku lagi semester 5 dan ini temanku. Hai, perkenalkan, nama aku Ulia Safa Lutfia, biasa dipanggil Ul ya. Aku juga dari UPN Veteran Jakarta, Prodi D3 Keperawatan, semester 5 juga. Dan kebetulan kita Sekelas, kita tuh bestie. Aduh. Kamu gimana kabarnya? Ya, gini-gini aja sih. Ya, mahasiswa semester 5 gimana sih kabarnya? Tahu kan? Teman-teman mungkin ya sama kayak kita nih, mahasiswa semester 5. Komen. Ya. Gimana kabar kalian? Masih aman kan mentalnya? Oh iya, kamu kesibukannya apa nih selain nugas, buat video? Itu biasanya tuh kesibukan kamu apa lagi? Selain jadi kupu-kupu ya, kuliah pulang, aku juga kerjanya ya gini, nugas, scroll TikTok, Instagram, ya gitu-gitu aja sih. Iya. Scroll pokoknya sering. Nah itu kamu kalau scroll biasanya yang dilihat tuh apa, Ul? Aku tuh lagi sering banget yang namanya scroll TikTok. Aku kan I know. anak TikTok. Kamu di kelas juga kayak gitu. Ya, scroll mungkin ada yang TikTok. anak TikTok juga, hai. Iya, jadi aku dari kemarin tuh scroll TikTok, tapi ada satu video yang bener-bener kayak, enggak satu video sih, beberapa video yang sering banget muncul gitu tentang toxic parent. Videonya kayak gimana, Ul? Nih, kayak gini nih. Ih, aku merinding banget liatnya. Kasihan Iya, banget kasihan kan? banget, prihatin banget. Gimana ya, seorang anak justru membutuhkan rumah untuk dia pulang, tapi nggak ada. Butuh support. Iya, butuh ketenangan dia Iya, pulang, tapi iya. nggak ada. Coba bayangin deh. Iya, makanya sedih Sedih banget. banget. Kalau misalkan keluarga aja nggak bisa jadi tempat dia pulang, nggak bisa ngasih dia kasih sayang, terus dia harus kemana? Iya, takutnya ya Ul, dia melampiaskan ke hal-hal yang negatif gitu. Takut banget nggak Gitu sih? ya? Iya. Apalagi seumuran kita gini kan, butuhnya Butuh banget support. Benar, apalagi dari lingkup keluarga Bener gitu ya Ul. banget. Kayak penting banget deh isu ini tuh harus diomongin. Setuju banget. Aku setuju banget kalau kamu mau bahas ini. Iya kan, kita bahas aja yuk. Boleh banget. Tapi kan kalau kita doang nih berdua yang ngebahas kayaknya tuh kurang gitu. Dan kayaknya kita kan bukan ahlinya Iya, ya Ul ya. pengetahuan kita kan Masih minim iya, banget. gimana sih? Iya. Kita ngobrol aja sama ahlinya, gimana Emil? Kamu tahu? Tahu dong. Tahu guys. Langsung panggil aja ya. Boleh. Ini dia Buros. Nah, sekarang kita udah sama-sama bareng Buros. Iya, Nih, ahlinya nih guys. Aduh, jangan gitu dong. Mungkin teman-teman yang di rumah belum tahu juga Buros itu siapa, bisa diperkenalkan Ibu sama dulu, Bu. sama teman-teman. Oke. Halo semuanya, podcast sehat hari ini, apa kabar? Iya, ini saya dicecer nih ya, suruh ikut kegiatan ini nih ya. Tapi pas saya lihat temanya, wah menarik juga nih ya. Kebetulan saya banyak mendapat kasus di meja kerja saya ya. Tapi sebelum saya bicara-bicara tentang materi tema hari ini, saya perkenalkan diri ya. Saya Ibu Rosnalisa ya, saya psikolog di UPN Veteran Jakarta, kampus UPN Veteran Jakarta ini, dan kebetulan saya membidangi kegiatan konseling dan juga mengajar psikologi di prodi ini ya, di prodi keperawatan, juga
pokoknya di Fakultas Kesehatan yang jelas ya, saya mengajar tentang materi psikologi. Itu aja sih yang paling penting. Buat teman-teman, Bu Ros ini seorang psikolog ya, mungkin yang butuh konseling bisa menghubungi Bu Ros. Mahasiswa UPN ya. Iya, Jadi bener. di UPN tuh punya tempat tersendiri tempat kalau mau konsul khusus, sama iya, ibu. betul. Iya. Mantap Alhamdulillah. banget nih. Jadwalnya sibuk banget ya Bu, Parah. berarti Iya, padat. padat. Jadi memang kalau mau datang ke konseling ke ruang kami itu memang harus mendaftar dulu di link konselingnya ya. Nanti admin akan menerima untuk menjadwalkan siapa dan kapan untuk bisa ikut konseling gitu. Itu ya teman-teman, kalau yang mau daftar kalau mau yang konseling sama ibu daftar dulu gitu. Iya, Langsung jangan datang aja. langsung duduk. Ibu kesibukannya lagi apa nih Bu selain ngajar gitu? Ya begitu aja sih ibu, kegiatan ibu paling banyak adalah untuk melakukan kegiatan konseling. Memang paling banyak ya akhir-akhir paling ini rame di paling saat rame situ ya, Bu? saat ini adalah konseling. Walaupun di sisi kegiatan saya sebagai konselor, saya juga mengajar kan. Saya mengajar, memang kebetulan memang dipercaya di kampus ini untuk mengajar materi psikologi ya. Iya. Sudah cukup lama saya mengajar ya, hampir 20 tahun nih ya mengajar mengajar materi psikologi ini di kampus ini. Ya alhamdulillah bisa berbagi ilmu sih, intinya itu. Berarti Itu aja sih. Ibu udah ngajar di UPN 20 tahun nih Bu. Iya, hampir 20 tahun. Umur saya Bu. Ya, kalau masih kecil dulu ya. Saya sudah mengajar, ya pokoknya tahun berapa ya saya mulai itu, 97 mungkin ya. Waduh, 97. udah lama ya. Jadi udah berpengalaman banget. Ya, begitulah. Gini Bu, kita mau ngajak ngobrol Ibu nih. Karena kan kalau kita berdua doang yang ngobrol kayak kurang gitu Kurang Bu. ya Bu. Kita juga bukan ahlinya gitu ya. Takutnya teman-teman salah kaprah terkait toxic parenting gitu. Jadi kita sangat perlu ibu gitu di sini. Ya, Ul. Iya bener, karena Betul. kayaknya lagi marak banget nih Bu istilah toxic parent di usia kita Iya, ini. di sosial media Di terutama sosial ya media kita banyak lihat. yang ngomongin Bu. Ya pasti rame lah tentang toxic parenting ya. Iya. Jadi memang kasus ini panjang ya. Iya. Jadi kita akan melihat banyak masalah-masalah anak muda ya yang terkait dengan Iya orang bener tua. banget. Betul kan, ya? Seumuran kita sih butuh yang lagi kita lihat. Jadi saya lihat tuh Bu di sosial media juga banyak yang di komen-komen tuh yang masih keliru Bu, sebenarnya toxic parenting tuh apa gitu. Jadi di sini saya mau tanya sebenarnya toxic parenting tuh apa sih Bu? Ya, baik. Saya mau memvalidasi dulu ya sebuah kondisi orang tua dan kondisi anak ya. Jadi kita tahu ya, setiap anak itu pasti berhak ya, berhak mendapatkan kasih sayang ya, berhak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai seorang anak. Nah, kebutuhan itu tentunya harus didapatkan dari orang tuanya ya. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang esensi ya, esensi. Nah, kaitannya dengan toxic parenting yang mau kita bahas hari ini ya. Jadi toxic parenting ini adalah sebuah bentuk pengasuhan yang salah ya. Pola pengasuhan yang salah, pola pengasuhan yang keliru yang berdampak negatif terhadap anak. Anak mengalami keterpurukan, mengalami sebuah kondisi-kondisi akibat perlakuan atau cara asuh orang tua yang didapatkan dari orang tua mereka, sehingga anak itu banyak mengalami masalah-masalah psikologis ya. Masalah psikologis ini nanti berdampak pada perilaku, bahkan hubungan pertemanan mereka ya. Jadi yang paling utama ya, toxic parenting itu diberikan garis besar bahwa bentuk pengasuhan yang salah ya dari orang tua begitu. Tuh teman-teman, jadi kita udah tahu ya dan nggak salah kaprah lagi apa sih sebenarnya toxic parenting itu ya. Jadi toxic parenting itu pola asuh yang salah ternyata gitu. Betul. Pola asuh yang salah. Ya nggak sih Bu, kategori-kategori gitu yang ini tuh mengkategorikan bahwa si orang tua itu termasuk ke dalam toxic parenting? Ya, orang tua yang mengalami toxic parenting itu tidak begitu saja datang menjadi seorang yang toxic ya.
mereka toksik itu disebabkan karena dulu mereka juga diperlakukan hal yang sama oleh orang tua mereka, oleh kakek nenek. Ya, Anda punya kakek nenek kan? Kakek nenek Anda itu memperlakukan orang tua Anda seperti itu. Maka orang tua Anda juga memperlakukan anaknya seperti itu. Nah, itu awalnya seperti itu. Taruhlah kakek neneknya berperilaku kasar. Nah, rekaman-rekaman buruk tentang perilaku kasar ini direkam oleh orang tua Anda. Dan orang tua Anda itu kurang cukup pengetahuan untuk bisa memahami keadaan dirinya dan bagaimana dia seharusnya kepada anak-anak mereka. Justru mereka meneruskan cara yang lama kepada anak-anak mereka. Nah, beberapa kategori individu atau orang tua dengan toxic parenting, itu orang tua ini akan cenderung memaksakan keinginannya, ya. Dia strict sekali kepada anaknya, ya, strict sekali kepada anaknya, dan dia merasa lebih tahu tentang apapun pada anaknya, ya. Orang tua seperti ini biasanya menganggap dia paling benar, ya. Dia paling benar dan jarang sekali mau menerima masukan dari siapapun, ya. Banyak orang tua toxic parenting ini berdampak kalau tidak dituruti kemauannya, ya. Dia bisa main kasar, ya. Dia main tangan kepada anaknya. Dan ini bisa menimbulkan luka batin pada anaknya. Kemudian bisa memberikan label kepada anaknya, ya. Bahkan bisa membandingkan satu anak dengan anak yang lain pada kondisi yang ekstrim, ya. Pada kondisi yang ekstrim. Julukan-julukan pada anak itu muncul begitu saja dengan spontan tanpa perasaan. Orang tua yang toxic parenting itu tidak mempunyai empati dan kurang mampu menghargai keadaan anaknya, sehingga anak itu merasa terabaikan. Intinya itu. Saya ini justru banyak menghadapi di ruangan kerja saya, di ruangan klinik saya, itu yang di UPN aja, hampir setiap kali konseling yang datang ke saya itu anak-anak dengan kondisi inner child yang buruk, ya. Toxic parenting ini bisa membentuk sebuah inner child yang buruk, ya. Anak ini merekam voice dari orang tua, ya, yang negatif tadi, gitu ya. Rekaman-rekaman itu membawa dampak besar dan termemori pada si anak, dan anak kemudian mengalami sebuah kondisi traumatik yang berkepanjangan. Kadang-kadang sulit menghapusnya sampai dewasa, bahkan kalau orang tua itu sudah meninggal. Begitu. Kayak masih keinget terus gitu ya. Terus selain tadi yang ibu udah bilang itu penyebab orang tua itu bisa melakukan itu karena masa lalunya beliau diperlakukan seperti itu juga, ada nggak sih Bu penyebab-penyebab lain yang dialami sama orang tua gitu Bu, selain itu gitu, selain yang tadi orang tua ini mungkin mempunyai tuntutan yang terlalu tinggi kepada anak, ya. Dia ekspektasinya tinggi pada anak, ya. Dia tidak pernah melihat bagaimana batas kemampuan anak, ya. Jadi orang tua ini memang mempunyai harapan yang sangat tinggi kepada anak, ya. Orang tua ini mempunyai terlalu jauh dalam melihat proses perbandingan anak dengan anak yang lain, ya. Dia melihat bahwa anak orang lain itu bisa sama dengan anaknya, gitu. Jadi anak orang lain seperti ini, pasti anak orang lain itu bisa juga terjadi pada anaknya. Jadi harapan-harapan yang terlalu tinggi pada orang tua itu kepada anaknya menyebabkan terjadinya kondisi toxic parenting juga, ya. Orang ini terlalu banyak tuntutan-tuntutan tinggi terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Ya, duniawi banget gitu orangnya, ya. Jadi hal-hal yang selalu memicu orang tua itu untuk pada target-targetnya. Jadi anak itu dibentuk sedemikian rupa menjadi sosok yang bisa dikendalikannya, gitu, ya, gitu. Dan dikendalikan itu kan gak enak banget, gitu. Kayak orang tua itu merasa memiliki seutuhnya kita, gitu, betul, ya Bu ya. Apapun tuh dikendalikan. Harus jadi ini, harus jadi ini. Jadi seru banget ya ternyata toxic parenting tuh untuk dibahas gitu. Tadi kita udah tahu penjelasan definisinya toxic parenting itu apa, kategorinya apa, penyebab orang tua itu bisa melakukan toxic karena kenapa. Karena
kita tuh ngerasain itu penting, jadi kita tuh ngajak teman-teman di rumah untuk bertanya. Kemarin kita udah buka question box ya di Instagram, dan ternyata banyak banget Bu yang bertanya tentang masa? Iya, banyak banget. Antusias mereka tuh kayak semangat banget, bahkan ada yang menceritakan pengalamannya, iya Bu. Berani untuk mengungkapkan itu lewat narasinya bahkan Bu. Betul. Dan mayoritas pertanyaannya mirip-mirip sih Bu. Jadi kita ambil beberapa pertanyaan yang sekiranya tuh banyak ditanyakan. Mungkin bisa Dari dimulai aku ya. Mila. Ini ada Bu, pertanyaannya gini, apakah orang tua yang strict parent itu termasuk toxic parenting Bu? Ya, strict parent itu semacam orang tua yang dengan tuntutan tadi yang saya sebutkan. Dia strict sekali ya. Itu berawal dari kondisi orang tua ini pernah dituntut juga oleh orang tua mereka, ya, orang kakek neneknya, ya. Jadi pola asuh ini biasanya berawal dengan, kan ada 3 macam pola asuh ya pada yang kebanyakan dianut di Indonesia. Ada pola asuh otoriter, ada pola asuh demokratis, ada pola asuh permisif ya. Setiap bentuk pola asuh ini memiliki kelebihan, punya kekurangan juga ya. Memang yang paling menunjukkan strict parent itu ada di pola asuh otoriter ya. Pola asuh otoriter itu nampak sekali strict parentnya gitu ya. Jadi keinginan untuk menentukan anak, memvalidasi anak, kondisinya seperti apa, itu harus sesuai dengan keadaan dirinya. Kalau tidak sesuai, ini merupakan sebuah ancaman besar. Saya menjumpai kasus seperti ini ya, setiap anak itu ketemu ibu dan bapaknya, anaknya demam loh. Wah. Anaknya demam Sampai segitu. Iya, segitunya. Sampai demam. Terus kamu kenapa? Kata saya bilang begitu. Saya demam Bu. Kenapa? Saya perlu ketemu ibu. Saya demam. Saya bingung ya. Terus saya bilang, oke deh kamu ke ruangan saya. Saya demam Bu. Iya, kamu kenapa? Saya baru ketemu orang tua saya. Ada apa dengan orang tuamu? Kok sampai kamu demam? Jadi saya lama sekali menunggu curhatnya, ungkapan hatinya ya tentang apa yang terjadi pada dirinya. Saya suruh dia untuk istirahat dulu, minum paracetamol, menurunkan demamnya ya. Minum paracetamol itu kan butuh waktu kurang lebih 1,5 jam sampai 1 jam lah ya reaksi obatnya ya. Sampai dia tenang kembali, saya suruh minum paracetamol. Setelah dia minum paracetamol, kemudian dia tenang kembali. Setelah tenang kembali, saya suruh minum. Kemudian setelah tenang, ya, saya tawarkan apa mau jus jeruk, vitamin C, atau karena air buah itu membantu menyegarkan pikiran kan, gitu. Setelah dia minum air timun pada waktu itu, dia agak sedikit lebih tenang. Nah, disitulah saya tanya apa yang terjadi. Ya, seperti yang saya jelaskan hari ini tadi. Anak ini mengalami toxic parenting, ya. Orang tuanya itu melakukan pembandingan yang luar biasa, ya, antara dia dengan kakaknya. Kakaknya ranking, dia tidak, ya. Kakaknya pinter, dia tidak, ya. Segala sesuatu yang buruk itu ada di dia, dan bahkan dia diberi label, ya, diberi label dengan sebutan binatang tertentu. Binatang loh, ya, yang disebut binatang ya. Saya tidak menyebutkan sama binatang. Sama orang tuanya sendiri, ya. Seumuran kita Bu, pas itu. Seumuran dengan Anda. Jadi yang saya tuh waktu itu usianya 18 lah, enggak jauh beda lah gitu, 18, 19, 20 kan seumuran Anda ya. Nah, itu segitu, itu begitu sedihnya si anak tadi, sehingga anak tadi mengalami sebuah stres, ancaman, kecemasan yang tinggi ya. Dan saya butuh waktu cukup untuk bisa menenangkan hatinya, mengurai semua pengalaman-pengalamannya ya, agar dia stabil kembali, bisa kuliah kembali. Berarti itu ya teman-teman yang nanya nih, strict parent itu jadi termasuk toxic parenting ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa saja dampak negatif dari toxic parenting terhadap perkembangan anak Bu? Dampak yang paling nyata ya, itu bisa terhambatnya pertumbuhan kalau dia masih anak-anak ya.
otomatis karena orang tuanya begitu kerasnya, anak itu jadi malas ngapa-ngapain, ya, malas ngapa-ngapain, bahkan termasuk melakukan kegiatan normalnya bermain dan makan, ya. Padahal makan itu kan kebutuhan dasar manusia. Dia mengalami malas makan, ya, karena orang tuanya toksik. Pertumbuhannya terganggu, ya. Anak ini bisa menjadi lebih kecil, ya, lebih kelihatan rikih, ya, mudah sakit, ya, mudah sakit lah. Dia mengalami ingatan-ingatan yang buruk tentang apa yang terjadi pada orang tuanya, dan ini bisa terjadi sejak masa anak-anak, ya. Saya mendapati kasus lagi, mohon maaf nih jadi cerita. Nggak apa-apa. Kita malah senang dengarnya. Mungkin teman-teman juga senang ya dengar ceritanya. Ada pasien saya itu punya masalah dengan orang tuanya di usia, dia datang ke saya tuh usianya sih 15 tahun, ya. Masih muda banget ya, Bu? Masih 15 tahun, ya. Kemudian dia bilang, kenapa ya Bu ya, saya sudah belajar cukup keras di sekolah, katanya, tapi pikiran saya terlalu terngiang dengan ibu saya, dengan bapak saya yang sering berantem. Kemudian setelah itu berdampak ke saya, ya kan, berdampak ke saya. Yang saya sedihkan lagi, katanya, saya ini nilai-nilainya kan buruk, padahal saya merasa saya sudah cukup bagus belajar, gitu ya, cukup baiklah belajar. Nah, tapi saya tidak bisa mencapai prestasi yang maksimal seperti harapan orang tua saya. Kenapa ya Bu? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dia merasa bahwa dia bukan orang yang sukses. Dia sudah mulai merasa tidak percaya diri, ya. Dampak toxic parenting yang kedua itu tidak hanya bentuk tumbuh kembang yang menjadi tidak bagus, ya. Wah, ini kalau ini tumbuh kembangnya bagus nih. Berhasil berarti. Bahagia. Ya. Tapi kalau anak-anak yang mungkin mengalami penyusutan berat badan semakin hari, padahal dia makan cukup bagus, vitamin cukup bagus, gizi bagus, ya, tapi kenapa tidak bisa berkembang dengan baik? Kemudian yang kedua, dia mengalami minder, harga diri kurang, ya, rendah diri. Ini ciri-ciri anak ini mengalami toxic parenting. Walaupun dia kelihatan berprestasi, tapi prestasinya itu tidak bisa dia munculkan dengan baik. Ini dampak paling muncul, ya, paling nyata pada toxic parenting. Nah, rekaman-rekaman ini muncul pada saat saya amati anak ini pada saat di depan kelas itu gugup sekali, ya. Misalnya, ya, disuruh sama gurunya ke depan kelas, ya. Kan dia masih SMP tuh, ya. Disuruh ke depan kelas untuk bercerita tentang sebuah pelajaran-pelajaran yang dia sudah capai apa gitu, ya, yang dia bisa apa gitu. Tapi dia nggak bisa dengan lugasnya, dengan lancarnya menyampaikan apa yang dia sampaikan, ya, karena dia teringat bahwa dia bukan anak yang baik, anak yang bodoh. Itu cap label dari orang tuanya, ya, bodoh kamu, buruk kamu, gitu, ya. Dia merasa dia bodoh, itu yang dikatakan oleh orang tuanya. Nah, cukup lama saya menangani kasus ini, ya, sampai akhirnya saya panggil orang tuanya. Saya kemudian menggali cukup dalam apa sebenarnya yang terjadi pada orang tuanya. Ternyata anak ini korban perkosaan, ya, pada ibunya. Jadi ibunya ini diperkosa, ya, sampai hamil, ya. Anak ini gitu adalah jadi dia membenci anak ini sejak dalam kandungan. Dia sudah membenci anak ini dari sampai lahir dan seterusnya itu. Jadi kan traumatis ini datang pada ibunya, ya, sebenarnya, ya. Nah, ini sebuah contoh yang nanti berdampak kepada anak, dan dampak ini muncul tidak hanya pada ibunya yang setelah dia melahirkan anaknya, merawat anaknya memang sudah ada sejak dalam kandungan. Dia mengalami kebencian tertentu karena satu pengalaman buruk yang dialami dengan lahirnya anak ini, gitu. Itu paling berat yang saya alami, ya. Ya, itu luar biasa loh, ya. Saya baru dengar. Jadi akhirnya orang tua ini menjadi toksik kepada anaknya, ya. Nah,
saya akhirnya mendamaikan bagaimana saya menurunkan level anak tadi ya, supaya anak tadi berada dalam kondisi seperti di dalam kandungan ibunya ya, supaya dia merasakan hangat ibunya lagi dan maaf ibunya lagi. Nah itu cukup makan waktu ya, sampai akhirnya dia kembali netral kembali. Nah saat ini anak itu sudah masuk Universitas Indonesia ya. Wow. Ya, karena sudah berhasil melewati Masa-masa sulitnya ya. Itu pengalaman saya tahun berapa? Itu 2018 kali ya, 2018 sampai 2017 gitu pasien saya yang begitu. Berarti itu orang tuanya termasuk nggak sih Bu toxic parenting sebelum dia jadi parents? Iya. Sebelum jadi parents aja udah makanya toxic gitu. Dia sudah punya pengalaman yang sudah buruk di awalnya gitu ya. Nah, ini kita tidak bisa menutup kemungkinan sebuah keadaan, sebuah cerita dalam kehidupan setiap orang itu bisa saja terjadi ya. Kita tidak tahu apakah yang dijalani oleh orang tua tadi itu mulus atau tidak. Tapi yang perlu kita pahami bersama saat ini, saya berharap senang banget nih diundang ke sini, kita bisa berbagi ya sebuah ilmu yang sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya toxic parenting itu tidak selalu salah orang tuanya, tidak ya, tapi keadaan yang menyebut itu membuat mereka menjadi seperti itu. Mereka belajar dari keadaan, cuman mereka tidak memfilter keadaan itu perlu apa tidak untuk anak-anak mereka gitu. Tuh berarti dampaknya sangat serius sekali ya, dari mulai pertumbuhan, perkembangan, psikisnya pun kena. Mungkin untuk sebagian teman-teman tuh menganggapnya sepele, cuman ini fatal banget ya. Berarti dia nggak bisa ngomong kalau ke depan kelas, itu bisa sampai dia gugup, keringetan. Keringetan gitu ya. Kenapa aku tidak bisa berprestasi, katanya dia bilang, padahal dia sudah berusaha gitu ya, dia sedih sekali gitu. Ya, menghambat perkembangan dia juga ya, Bu. Menghambat perkembangan. Seharusnya dia tuh sudah sama dengan teman-temannya ya. Jadi terhambat karena punya pengalaman yang ini, pengalaman dan memori yang buruk ini. Kita lanjut ke pertanyaan lagi ya Bu. Nah kalau tadi kan dampak nih, sekarang ada yang nanya nih Bu, gimana sih cara kita sebagai anak dalam menghadapi orang tua kita yang toksik tanpa terkesan membangkang atau durhaka gitu? Ini satu kondisi yang serba salah ya, jujur ya, ini serba salah ya. Ini agama melarang kita untuk bersikap keras pada orang tua. Nah ini juga menjadi sebuah tanda kutip buat kita ya, bahwa kita harus bisa mencari cara mengkomunikasikan perasaan kita dengan cara yang lembut kepada orang tua. Apapun keadaan orang tua kita, mereka tidak begitu saja terjadi ya, tapi tetap kita harus menyampaikan dengan sikap yang lembut ya. Boleh nggak kita memberikan argumen kepada orang tua? Zaman dulu memang susah, tapi di zaman sekarang saya sarankan buatlah argumen yang benar-benar menyenangkan hati orang tuamu. Argumennya itu berdasarkan kemampuan-kemampuanmu ya. Jadi misalnya berikan batasan pada orang tuamu bahwa aku bisa dan tidak bisa. Kita harus menyampaikan batasan-batasan kita nih ya. Ada tuntutan orang tua misalnya ya. Katakan, aku bisa ini, aku nggak bisa ini. Aku lemah dalam bidang ini, aku lemah bidang itu ya. Aku bisa bidang ini, aku bisa bidang itu ya. Jadi ini akan membuat perasaan-perasaan kita terbuka, terungkapkan ya, sesuai dengan kemampuan kita tadi. Kita akan bisa menyampaikan sesuai dengan keadaan kita tadi. Kalau perlu datangi profesional ya, datangi profesional, kemudian minta bantuan bagaimana keadaanmu. Biarkan orang tua membaca ya apa yang sebenarnya yang didapatkan dari profesional tadi. Misalnya taruhlah orang tuanya berharap anaknya jadi dokter ya, orang tuanya berharap anaknya jadi dokter tapi anaknya nggak mau jadi dokter gitu loh ya. Nah datangi profesional, minta tes minat dan tes bakat, tes skill kemampuan kita ya. Nah potensi-potensi ini akan digali oleh profesional sesuai dengan objektivitas hasil
anak tadi ya, nanti hasil itu akan dibawa ke orang tua. Ternyata aku mampunya memang di bidang ini ya, ini kemampuanku, aku akan berhasil di bidang ini. Aku yakin dengan keberhasilanku ini aku akan membahagiakan kamu berdua gitu ya, ibaratkan Anda berdua orang tuaku yang sayang gitu ya. Nah itu yang kedua, saya berharap tunjukkan sikap mandiri Anda ya. Sikap mandiri ini akan membuat orang tua itu akan kagum ya. Banyak anak-anak yang terlalu ngikut kepada orang tuanya dan akhirnya keputusan-keputusan itu memang datang dari orang tuanya karena anak itu sendiri tidak mandiri ya. Tapi dengan mandirinya seorang anak ya, orang tua itu akan tahu bahwa anaknya bisa membuat keputusan yang terbaik. Jadi kita bisa memperlihatkan sikap kita yang mandiri kepada orang tua kita ya, mulai dari bangun pagi, bagaimana Anda membuat diri Anda bisa mencukupi diri Anda sendiri tanpa harus pertolongan orang tua Anda. Nah, itu bisa menunjukkan sebuah kekaguman khusus dari orang tua ya. Nah, sikap-sikap ini membuat dampak positif kepada orang tua dan akhirnya orang tua tidak terlalu banyak memaksakan dan menuntut kita. Gitu. Berarti caranya gitu ya teman-teman, dikomunikasiin kita tuh bisanya apa, sampaikan perasaan kita dengan cara yang baik gitu ya. Intinya komunikasi ya Bu. Komunikasi. Dan tunjukkan sikap mandiri kalau kita tuh bisa nih. Biar orang tua, oh nih anakku bisa udah mampu nih gitu ya Bu. Sikap-sikap memberi positif keyakinan itu. juga ya Bu Betul, kepada betul. kedua orang tua kita. Nah, gitu. Next ya Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya juga nih, gimana kalau ortu kita termasuk ke dalam toxic parent, tapi mereka nggak sadar, gimana cara sadarinya agar bisa perbaikin sikapnya? Ya memang begitu, beberapa orang tua itu lambat nyadarnya ya, telat nyadar gitu ya. Bahkan suka nggak ngaku kalau sebenarnya itu toksik gitu bahwa ya, itu Bu. toksik, dia tidak mengakui bahwa dirinya mengalami sebuah pola asuh yang salah pada anaknya. Ya nggak apa-apa dulu, biarkan saja dulu ya, karena memang kita tidak bisa memberikan masukan kepada orang tua berlebihan sementara orang tua itu tidak mau menerimanya ya. Tadi yang seperti saya katakan, tumbuhkan sikap mandiri Anda ya, tumbuhkan sikap mandiri Anda, biarkan orang tuamu membaca bagaimana perkembangan kemandirianmu saat ini ya. Saat kita sudah menunjukkan sebuah sikap tanpa harus menjelaskan hal-hal ini itu dan sampai menunjukkan sikap kekerasan yang sifatnya agresi kepada orang tua, ini justru membuat orang tua itu akan bisa berdamai dan lambat laun akan menyadari kesalahannya ya. Nah, ternyata mah aku yang seperti ini tetap berhasil kan gitu. Nah, iya kan? Nah, jadi tidak selalu, karena keberhasilan dan kebahagiaan anak itulah yang paling penting. Bukan nilai uang ya. Karena kadang-kadang orang tua terlalu banyak memberikan nilai uang kepada anak, bahwa anak yang nilai uangnya banyak itu yang paling hebat. Saya mendapati satu kasus lagi nih. Orang tuanya mengukur anaknya dari nilai uang. Kamu harus bisa ini, gajimu sekian, kamu harus di luar negeri, kamu hebat dengan bla 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 bla, pokoknya dengan prestasi yang sifatnya bersifat materi ya. Anaknya tuh diajarkan pada konsep materi yang utamanya, bahkan rendah spiritual ya, rendah spiritual. Apa yang terjadi? Goal anaknya itu, goal betul semuanya, anaknya 4 semuanya keluar negeri ya. Apa yang terjadi? Di usia orang tuanya yang 65 tahun sudah sakit, anaknya ditelepon, pulanglah nak. Nggak ada yang pulang. 4 orang itu ya. Aku sibuk pak, aku inilah pak. Yang seharusnya kehadiran anak ada di sisinya pada saat orang tuanya renta ya, butuh pertolongan, tapi karena orang tuanya yang selalu menyuruh dia untuk tidak fokus kepada pekerjaan saja, fokus kepada uang ya, materi ya. Dan akhirnya betul orang tua itu mendapatkan apa yang dia dapatkan, materi, tapi tidak mendapatkan kasih sayang balik dari anaknya. Nah, serem kan? Serem banget. Sedih banget kalau kita jadi orang tua terus anak kita nggak mau
nggak hadir di samping kita pada saat sakit gimana, bahkan sampai orang tua itu meninggal gitu loh. Seperti yang tadi Ibu bilang ya Bu, memprioritaskan duniawinya gitu ya Bu daripada spiritualnya. Benar banget. Dampaknya semakin kita tahu ya dampaknya Semakin merinding juga aku mendengarnya. Mungkin teman-teman juga kayak aduh seru. Ini Bu, ada pertanyaan yang mungkin teman-teman di rumah kayaknya banyak banget nih ngalamin. Jadi banyak banget yang pertanyaannya kayak gini Bu. Mungkin kita juga termasuk kayaknya deh pernah. Apa pertanyaannya tuh, banding-bandingin sama saudara atau anak tetangga tuh termasuk toxic parent gak sih Bu? Buat yang nanya nih. Iya. Membandingkan anak dalam rangka prestasi itu tidak, ya. Tidak toksik, Bu. Tidak toksik. Dalam rangka prestasi, ayolah. Lihat itu. Tinggal bahasanya yang diatur. Lihat itu, dia telah mencapai itu. Selangkah lagi, kamu pasti bisa seperti itu. Itu tidak toksik. Bodoh kamu. Gitu aja nggak bisa. Lihat anak Bapak Udin. Gitu. Itu sudah bisa sampai ke sini. Kamu cuman bisa apa? Nah, itu toksik. Oh iya. Ya. Iya. Bentuk toksik itu yang lebih ke arah bagaimana anak itu mengalami harga diri, yang mengalami terpuruk harga dirinya ya, dengan label-label tertentu yang muncul dari ungkapan-ungkapan dari orang tuanya. Nah, ini toksik ya. Tapi kalau orang tuanya itu membandingkan tapi dalam rangka membuat anak itu semakin maju, itu tidak. Ada kata-kata khusus ya, perbandingan, tapi justru membuat anak itu semakin maju, termotivasi. Tapi ada kata-kata perbandingan yang sifatnya menjatuhkan. Nah, ini yang disebut sebagai toksik. Jadi nggak selamanya membanding-bandingkan itu toksik gitu ya teman-teman. Jadi tergantung bagaimana bahasa yang muncul, bahasa yang disampaikan, dan orang tua pun harusnya menggunakan bahasa yang enak, bahasa gitu yang ya. tepat ya, sehingga anak itu justru oh iya, cus gitu. Aku belum di bidang ini, gitu ya kan? Betul kata mama. Aku harusnya bisa belajar seperti ini, gitu ya. Nah, ini akan membantu si anak termotivasi untuk bisa lebih baik, gitu ya. Tapi bukan kemudian dengan julukan-julukan yang negatif. Nah, itu kan membuat anak itu berada dalam lingkaran-lingkaran circle yang buruk di kepalanya. Justru malah ntar ngebenci tetangganya lagi, gara-gara dia nih. Gitu. Iya, malah jadi berantem ya kan. Oke, udah tahu ya guys, itu banding-bandingin termasuk toksik apa enggak gitu. Jadi kita juga mau tahu nih ya, Ul. Ini adalah puncak dari pertanyaan kita sih sebenarnya. Waduh, kita apa tahu tuh? ya. Ibu mungkin boleh sharing nih Bu, pengalaman Ibu sebagai anak atau orang tua, remaja dan sampai sekarang sudah memiliki anak, itu apa yang dilalui, apa yang dirasakan gitu, apa yang peristiwa apa yang paling berkesan selama ini gitu. Kan kalau kita baru jadi anak doang nih Bu, kita belum jadi orang tuanya. Wah, bener. Karena kita kan nanti akan menjadi calon ibu ya, iya. Jadi mungkin kita dan teman-teman ya, bisa belajar dari pengalaman ibu gitu ya. Karena kan belajar dari pengalaman. Iya. Pelajaran terpenting adalah belajar dari pengalaman. Betul, experience is a good teacher. Jadi saya lahir di Banjarmasin nih, sebuah kota ibu kota Kalimantan Selatan waktu dulu ya. Saya sebenarnya lahirnya di Banjarmasin sampai usia 3 bulan saya dibawa ke Malang ya. Saya tinggal di Malang karena orang tua saya ini kan duane ya, pegawai negeri yang pindah-pindah nih ya. Duane pindah-pindah dari satu lokasi provinsi ke provinsi lain. Nah, kemudian saya besar di Surabaya ya, di kota Surabaya. Nah, sampai SD akhir saya pindah lagi ke Banjarmasin, ke kota asal. Nah, orang tua ayah itu meninggal di Banjarmasin. Saya ini anak yatim saya ini ya. Jadi memang saya kebetulan tidak terlalu dekat dengan orang tua ayah. Orang tua ayah itu sejak saya lahir sudah kena stroke. Ya. Jadi beliau tidak bisa melakukan pengasuhan dekat dengan saya ya, karena stroke-nya tadi. Dia pernah mengalami gagal bicara ya. Nah, kemudian selama perjalanan waktu sampai saya usia kalau nggak salah 7 tahunan ya, itu
kelihatannya orang tua saya sudah sembuh ya, dia kemudian bekerja kembali seperti biasa. Tapi saya masih belum terlalu dekat juga, walaupun kadang-kadang bermain juga dengan orang tua ayah ya. Ayah saya itu sangat sayang pada saya ingatnya itu ya. Cuman tidak bisa begitu dekat karena saya kurang paham bahasanya ya, karena ya itulah karena stroke ya. Jadi bahasanya itu tidak terlalu jelas kadang-kadang. Nah, saya lebih dekat dengan ibu. Tapi pada waktu itu saya merasakan bahwa ibu terlalu banyak anak pada waktu itu, perhatiannya banyak tercurah pada yang lain gitu juga. Tapi saya karena saya anak masih kecil, saya sibuk dengan bermain ya, dengan bernamanya juga anak-anak ya, sibuk dengan bermain. Udah itu pada usia 11 tahun papi saya meninggal, saya anak yatim. Saya menjadi yatim setelah itu. Saya baru merasakan bahwa mami saya itu sendiri saat ini ya. Sampai kemudian berjalanlah waktu. Mungkin karena mami pensiunan ya, jadi kelihatannya agak kebingungan dalam soal ekonomi keluarga ya. Tapi saya paham banget dengan keadaan orang tua saya. Saya itu masih kecil pintar bikin kue ya, masih kecil umur kira-kira SMP lah, kira-kira 13 tahun sudah pintar bikin kue. 13 tahun tuh ya, bikin kue donat, bikin kue cake, bikin kue risol itu ya, bikin sendiri ya. Kemudian saya bawa kue itu ke sekolahan ya, ke sekolahan itu kayaknya laris manis deh ya, sampai saya SMA saya jualan dan saya mendapatkan uang jajan dari jualan saya itu, dan saya bisa sekolah juga dari uang jajan saya itu. Ibu ya. mandiri dari kecil, sejak sekolah. Iya. Tapi satu hal yang kadang-kadang masih membekas di perasaan saya tentang mami saya itu konflik dengan saya karena cita-cita saya ya. Mami saya itu pengen saya jadi guru. Saya nggak mau jadi guru, saya bilang begitu. Saya nggak mau jadi guru. Waktu itu saya mungkin melihat profil guru yang nggak pas kali ya, padahal sebenarnya guru itu bagus gitu, cuman anak-anak namanya ya, melihat profil zaman dulu tentang guru mungkin kurang keren kali gitu ya. Benar. Nah, anak-anak kan punya kriteria, dan akhirnya saya melihat saya mempunyai kemampuan bidang apa nih gitu. Saya bilang sama mami saya pengen jadi seorang dokter hewan. Saya pengen jadi dokter hewan ya. Kenapa? Karena saya suka binatang. Saya suka binatang dan saya cat lover sampai sekarang ya. Saya suka binatang ya. Dulu waktu saya masih kecil, kalau saya ke sekolah ada binatang di jalanan yang kasihan gitu, saya bawa pulang. Sampai mami saya marah-marah. Katanya mami saya, nanti rumah ini jadi kebun binatang, katanya dia bilang begitu. Saya sedih loh dibilang begitu ya. Yang zamannya anak-anak gitu nggak boleh gitu ya, mau punya pelihara hewan. Mami saya suka tendang-tendangin kucing-kucing saya tambah sedih lagi. Nah, itu tuh perasaan toksik saya tuh muncul dengan mami saya ya. Mami saya kenapa sih begitu, kok jahat banget sama hewan-hewan saya gitu ya. Dan pada saat sekolah kadang-kadang kucing saya dibuangin sama mami saya itu ya. Tambah sedih saya. Aduh, gimana sih gitu ya. Terus ya sudahlah, kalau mami nggak suka ya nggak apa-apa, saya terima aja itu. Terus saya mikir, saya pengen jadi apa? Saya pengen, yang kedua pengen jadi seniman. Saya itu suka melukis ya. Saya suka melukis, dan sampai sekarang juga di saya punya style lukisan sendiri yang saya buat ya, lukisan saya. Ada galeri kecil yang saya buat ya untuk ekspresi perasaan saya, karena cara saya untuk melepaskan kejenuhan ya, capek itu dengan melukis gitu. Saya pengen jadi pelukis, mami saya tetap nggak suka, nggak boleh kamu melukis, katanya, dibilang begitu. Buat apa, bisa jadi apa pelukis? Nah, pilihan ketiga saya ini psikolog nih, itu hampir nggak boleh juga, tapi ya alhamdulillah goal juga jadi psikolog gitu lah ya, boleh jadi psikolog. Dan kebetulan saya selalu dapat beasiswa waktu perkuliahan ya, jadi alhamdulillah saya tidak memberatkan perkuliahan dengan orang tua saya. Nah,
baik-baik saja sih orang tua saya, kecuali pas dengan hewan itu aja sih ya rada-rada konfront gitu, masih ingat karena bagaimana kucing saya dibuang, sedihnya aja itu gitu loh ya. Tapi dengan ayah sih saya nggak, karena udah meninggal sih ya, saya kecil sudah nggak ada, jadi saya juga nggak punya kesan terhadap beliau gitu ya. Ingatan saya itu, jadi ya itu aja sih sebenarnya yang paling ini. Yang selebihnya orang tua saya itu saya lihat tetap menyayangi saya dan melihat saya kemandirian saya, dan menurut saya kemandirian saya itulah yang membuat orang tua saya kagum, terbuka, dan akhirnya tidak pernah membandingkan apapun lagi pada saya gitu. Tadinya ada keinginan membandingkan, tapi namanya orang tua ya, dia belajar dari orang tuanya dulu, dan orang tuanya kakek saya dulu memang sangat keras ya. Dia juga seorang kiai sih ya, jadi mengajarkan apapun itu dengan cara keras gitu, kiai zaman dulu ya kan gitu. Ya, begitulah. Kan kalau tadi pengalaman ibu sebagai anak nih, kalau sekarang pengalaman ibu dan orang tua. Sebagai orang tua, saya sebagai orang tua mengkat semua cara-cara orang tua lama dulu ya. Saya proporsi untuk menjadi kebahagiaan anak gitu ya, fokus pada kebahagiaan anak, karena saya yakin kebahagiaan itu akan dapat secara harmoni didapatkan oleh seorang anak setelah dia menemukan dirinya sendiri. Dan saya memang membantu anak saya untuk bisa menemukan dirinya sendiri. Setelah dia menemukan, aku tuh nyaman di sini, aku tahu bahwa aku punya kelebihan, punya kekurangan, apa yang harus aku lakukan. Nah, itu yang saya buat untuk anak saya ya. Jadi memang saya tidak terlalu berlebihan menuntut anak saya menjadi sesuatu yang sifatnya materi, karena memang saya tahu anak saya punya sisi bahagia yang nanti dia dapatkan dari potensi yang dia raih saat ini gitu. Berarti ibu nggak melanjutkan membatasi anaknya. Tuh teman-teman, jadi perlu kita contoh juga ya pola asuh dari Ibu Ros. Untuk para orang tua mungkin bisa dicontoh juga. Nggak perlu terlalu membatasi keinginan seorang anak, biarkan anak itu juga berkembang, grow, mengungkapkan keinginannya gitu. Benar. Saya mau nanya nih Bu, berarti kalau misalkan si orang tuanya itu nyuruh si anak itu misalkan jadi ini gitu, tapi sebenarnya anaknya tuh nggak mau, tapi ujung-ujungnya dikerjain juga, dan nggak berjalan dengan lancar gitu Bu ke depannya. Iya, biasanya nggak maksimal. Biasanya nggak maksimal. Kalau yang saya amati begitu. Dan itu nanti salah si anaknya atau salah si ibunya? Kan anaknya udah menuruti nih, cuma memang nggak semaksimal itu. Iya, sebenarnya bukan salah orang tuanya juga, bukan juga salah anaknya, karena memang anak pengen bahagiain orang tuanya bisa, orang tuanya pengen punya target kepada anaknya bisa begini gitu. Ya cuman permasalahannya kenapa orang tuanya tidak betul-betul memahami kelebihan dan kekurangan anak tadi sebenarnya. Saya pernah menjumpai seperti itu, karena orang tuanya berharap anaknya jadi dokter, bener ngikutin jadi dokter ya. Setelah jadi dokter dia malah nggak jadi dokter ya kan, dia kerja di bank kan, jadi bagaimana ini gitu ya. Saya ini dokter jadi di bank, kata saya bilang begitu kan. Sekolah dokter, sekolahnya udah mahal-mahal, lama juga kerja di bank gitu loh ya. Jadi kata saya, sekolahnya di mana? Di Fakultas Pertanian. Terus kerja di mana? Di bank, bunga bank. Lah bagaimana? Jadi pertanian jadi bunga-bunga bank. Nanam saham jadinya ya, bukan nanam tanaman. Ibu ada pesan-pesan nggak untuk penonton yang di rumah ini? Waduh, pesan apa ya? Pesan-pesan kan ya, nonton kita mungkin banyak banget, ada orang tua juga, ada anak juga gitu. Oh iya, ini live sih ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk yang nonton di rumah. Ya, itulah ya. Jadi segala sesuatu kita lihat dari masa-masa kita tahu punya masa-masa yang berharga ya. Tidak selamanya masa-masa kita yang kecil dulu dengan penuh memori ya, memori yang baik buruk ya, itu jadikan sebuah pengalaman berharga Anda. Dan positiflah ya, bahwa pengalaman ini
yang baik bisa kita teruskan untuk anak-anak kita, ya. Yang berdampak buruk pada kita dulu, stop sampai di sini saja, ya. Kita jadi diri sendiri sebagai orang tua, jadi diri sendiri sebagai anak, ya. Kita tahu bahwa yang terbaik itu adalah bagaimana kita menentukan diri kita dan sukses untuk diri kita, karena kita yang melakukannya. Gitu ya. Kita kan udah sama-sama ngobrol nih, seru banget sama ibu tadi. Gimana kalau kita dan teman-teman yang di rumah nih kan udah tahu nih toxic parenting itu apa sih, dampaknya kayak gimana kalau kita tuh sama-sama berjanji untuk stop yang namanya toxic parenting. Oh iya, betul ya kan Bu, dengan ada jargon. Ya, kita punya jargon gitu. Teman-teman ikutin ya di rumah. Untuk mengajak teman-teman semua di rumah untuk stop yang namanya toxic parenting. Kalau saya bilang stop toxic parenting, nanti kita sama-sama jawab start smart parenting. Oh gitu. iya, start smart parenting. Iya. Oke deh, sip. Kita mulai ya. Teman-teman di rumah boleh ikut ya, Bu? Iya, boleh sama-sama. Kita stop toxic parenting, start smart parenting. Gak kerasa banget ya ngobrol-ngobrol. Iya, gak berasa. Kayak gini seru banget, banyak pengetahuan yang kita dapat nih dari Alhamdulillah. Makasih banget. Makasih banyak Ibu. Iya, terima Sebenarnya kasih masih sama-sama. banyak sih yang mau Iya, saya tanyain Bu, cuma alhamdulillah. karena keterbatasan waktu dan kesibukan Ibu juga. Iya. Mungkin nanti saya bisa tanya pribadi ya, Bu. Kita ngobrol-ngobrol tanpa kamera, Bu. Silahkan. Di luar mereka nih, Bu. Iya, daftar link dulu ya. Jangan lupa. Tetap daftar link, guys. Makasih banyak ya Makasih Ibu. banyak Ibu atas waktunya. Aduh, sehat-sehat Ibu semuanya. Ayo, oke. Kita sudahi aja ya. Oke, guys. Sampai jumpa. Duh, ternyata penting banget Penting ya banget kita ya, Bu. tahu toxic parent itu apa. Untung aja tadi kita ngobrol kan Dan sama bahasnya Allah. ini ya. Iya, jadi Seru kita banget. tahu toxic parent tuh ternyata pola asuh yang salah. Jadi nggak keliru lagi. Iya. Terus juga tadi ada kategori-kategori kayak misalnya orang tuanya itu melakukan tindakan fisik. Nah, itu salah satu kategori dari Termasuk itu, toxic parent. Iya, toxic parent. Terus juga memaksakan kehendaknya, terus juga menyampaikan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak tepat benar, gitu benar. ya Allah. Terus juga tadi dampaknya tuh ternyata serius banget, seserius itu teman-teman. Iya, benar. Ya tadi dampaknya bisa ke pertumbuhan, perkembangan, bahkan psikis si anak itu Sampai juga. dia besar ya Iya. Allah. Ya ampun. Jadi teman-teman jangan menyepelekan hal ini gitu, karena dampaknya sangat amat serius Iya, dan benar. fatal juga ya Ul. Kalau benar. didiemin mungkin harus datang ke profesional tadi Ibu Iya, juga bilang ya Ul iya, ya. bener banget. Gitu. Dan tadi Ibu juga udah sharing-sharing kan tips-tips untuk gimana sih kalau ada di posisi toxic parent tuh cara ngadepinnya tuh gimana gitu. Tanpa kesan membangkang gitu. Bener banget. Dan bisa juga nih teman-teman yang di rumah tuh share video ini ke Iya, orang tua betul. supaya mengerti, supaya teredukasi. Iya, supaya ya nggak melakukan hal itu gitu. Bener. Bahkan bisa nobar juga sekalian kan Bener sekeluarga banget. biar tahu gitu, biar sama-sama Bener tahu. banget. Ntar di tengah-tengah video tinggal bilang, tuh mah dengerin tuh gitu. Nanti tuh kak gitu. Iya, nggak cuma anaknya doang Iya. ya. Jadi bener-bener emang kayak kita tuh teredukasi banget ya dalam diskusi ini gitu. Tadi Ibu juga berpesan nih kan iya, ke tadi. kita semua kalau nggak selamanya toxic parent itu karena kemauan si orang tua. Iya, dan gak selalu orang tuanya itu yang salah. Iya, kayak siapa tahu gitu. keadaan yang membuat orang tua Mau nggak mau melakukan itu gitu. bener banget. Karena kan orang tua juga nggak ada sekolahnya ya. Iya. Jadi kita harus sama-sama mengerti. Dan saling saling ngerti Iya, gitu saling ya. ngerti. Kita sebagai anak tuh sebenarnya cuma komunikasi aja, Benar. komunikasiin Intinya aja. komunikasi dengan cara yang baik dan Iya, tepat. benar. Kita Kayak gitu. komunikasiin aja ke orang tua kita tuh bisanya ini loh, kita nggak bisanya ini loh. Maunya ini loh, nggak mau ini gitu. Benar. Dan kita harus tunjukin juga ke orang tua kalau kita tuh bisa loh mandiri. Benar. Jadi supaya orang tua tuh yakin bahwa anaknya tuh mampu gitu loh, Iya. dan nggak membatasi perkembangan sang anak. Jadi kita mesti meyakinkan juga gitu. Iya, benar Gitu banget. ya, guys. Benar-benar seru banget ya pembahasan hari ini tuh. Kayaknya
kita sudahi aja ya untuk masih mau tema lagi. hari ini. Masih mau lagi. Mungkin buat teman-teman yang masih mau mendengarkan kita Podcast, berpodcast, ya, mungkin bisa nih bisa di komen ya, mau bahas tema apa lagi. Ya, siapa tahu kita nanti bikin Kita lagi lanjut, kan. iya. Oke. Kita cukupin aja kali ya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan menonton. See you.